I've been dreaming. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel Uwortutorial. Nah, silakan kepada teman-teman semuanya yang menonton video saya ini dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, selalu diberi kemudahan dan diperlancar selalu rezekinya. Dan tak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih saya ya kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang tak bisa disebutkan satu persatu, yang telah mensupport channel Uwortutorial ini hingga saat ini bisa berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua ya teman-teman ya, semoga amin ya. Oke, ini teman-teman ya, ini ya kita melihat ya teman-teman ya. Nah, yang bagi pilot drone pemula gitu ya, nah ini khusus untuk pilot drone pemula ya, itu tak jarang mereka melakukan penerbangan drone ya dengan cara yang ya tidak sesuai dengan SOP gitu ya teman-teman ya. Yang pertama saya bisa bilang wajar ya, wajar kalau untuk pilot drone pemula itu ingin terbang terus gitu ya, tanpa memperhatikan SOP dari penerbangan drone gitu ya, ketika mengambil video dan foto gitu ya. Nah gitu, jadi ya sebagai pilot drone pemula, saya mengakui bahwa pertama kali kita melakukan penerbangan drone itu keinginan untuk terbang itu ya luar biasa ya. Kecanduan itu luar biasa gitu teman ya, racun lah gitu ya. Jadi pingin terbang terus ya, sehingga kita tak sadar kita terjadi crash ya, yang itu akan membuat kita menyesal dan akhirnya panik gitu ya teman-teman ya. Nah, itu sering terjadi pada pilot drone pemula ya. Saya mengakui dengan beberapa kali saya melakukan penerbangan drone ya, itu saya telah mengalami 2 kali crash teman-teman ya. Dan itu crashnya itu walaupun tidak parah, tapi itu sangat berpengaruh sekali kepada kondisi drone kita gitu ya. Kerusakannya luar biasa teman-teman, walaupun sedikit dia jatuh ya, mungkin jatuhnya di tumburan gitu ya, tumburan pohon gitu ya, ataupun juga mungkin nyenggol dinding tetangga atau di mana gitu ya, atau mungkin jatuh secara mendadak gitu ya, pas kita melakukan landing gitu ya, landing atau mendarat gitu ya, bisa aja terjadi di situ tanpa sadar kita langsung kehilangan orientasi, akhirnya drone kita langsung crash gitu ya. Bisa juga terjadi walaupun dari ketinggian yang 1 meter 2 meter ya, kerusakannya ya luar biasa ya kalau drone gitu ya, apalagi drone GPS ya, itu biaya untuk servisannya ya nggak murah gitu teman-teman ya. Nah oke, sebelum saya lanjut, saya akan menginfokan beberapa tempat rekomendasi drone yang bisa teman-teman hubungi apabila mengalami crash ya, mungkin crash ringan, crash berat, bisa menghubungi servis drone Bogor ya, seperti di gambar ya teman-teman ya. Silakan, nomor handphonenya ada itu, saya cantumkan. Apabila teman-teman mengalami crash drone-nya gitu ya, itu semua merek drone bisa ya, baik drone SJRC, drone MJX, dan bahkan DJI bisa diterima, bisa dihubungi pihak drone ya, yang saya cantumkan di layar itu drone servis Bogor ya, servis drone Bogor. Nah, itu sangat amanah dan cepat ya, di pelayanannya cepat dan bagus sekali lah gitu ya. Saya selama 2 kali crash saya melakukan saya menghubungi beliau untuk memperbaiki drone saya ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke pokok permasalahan kita, yaitu sering terjadi crash ya, crash seperti di intro tadi. Nah, ini harus teman-teman drone pemula harus perhatikan ya teman-teman ya. Jangan kita karena kita terlalu senang memiliki drone ya, kita ingin terbang terus, tapi tidak memperhatikan yang namanya orientasi gitu ya, orientasi. Kembali lagi saya ingatkan lagi kepada teman-teman sama drone pemula, orientasi itu perlu teman-teman ya. Kita wajib memahami orientasi dari drone kita gitu dan kondisinya gitu ya teman-teman ya. Nah, drone ini kenapa ya terbangnya kok gini gitu. Nah, itu kita wajib mengetahui drone kita teman-teman, supaya hal-hal yang saya sebutkan tadi tidak terjadi ya. Tidak terjadi. Jadi ini berlaku untuk semua drone yang ada gitu ya, semua drone pemula, walaupun drone yang pro. Mungkin teman-teman sudah punya drone pro ya, DJI Mavic mungkin ya, semuanya sama ya, sama semuanya.
Crash itu pasti akan menjadi ini ya, momok yang menakutkan bagi seorang pilot drone gitu teman-teman ya, apalagi pilot drone pemula gitu teman-teman ya. Itu ada beberapa hal mungkin di sini saya akan berikan beberapa tips ya agar teman-teman bisa terbang dengan nyaman. Setelah kemarin saya memberikan tutorial ya bagaimana caranya take off drone ya. Ya, kita bisa di awal sedini mungkin kita menghindari yang namanya crash itu, kita melakukan cara take off-nya yang benar tuh bagaimana gitu kan, sudah saya share ya. Untuk khusus contoh kasus di sini adalah drone SJRC F11S Pro 4K ya. Nah ini ada lagi cara ini ya. Ini sekedar sharing aja teman-teman ya, berdasarkan pengalaman juga ya. Setelah saya melakukan penerbangan drone ini, juga kita harus mempelajari yang namanya ini ya, orientasi gitu. Nah, ingat, drone GPS itu berbeda dengan drone biasa teman-teman ya. Ya, drone biasa seperti drone altitude hold gitu ya, yang tidak memerlukan sinyal sinyal GPS, dia bisa terbang teman-teman ya. Beda dengan drone GPS. Dia koneksi ya. Koneksi GPS-nya itu tergantung dari sudah ready kah koneksi antara drone dan remote ya, bahkan drone ke handphone gitu ya. Nah, itu harus kalian perhatikan ya. Nah, gitu. Jadi gini teman-teman ya, belajar orientasi dulu teman-teman ya. Oke, sedikit saya ulangi lagi teman-teman ya, jangan bosan-bosan ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semuanya konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Kita kuasai namanya orientasi dulu teman-teman, itu wajib ya. Ini drone kita ya, misalkan ini drone kita ya. Oke, ini drone. Ini kan kameranya kan di depan ini ya. Ini kameranya, ini saya tutup gimbalnya, saya tutup dulu ya. Ini kameranya. Kalau terbang secara ini, kalau dia secara ini ya, secara default itu drone-nya kan kayak gini nih ya. Kepala drone-nya di depan, kameranya di depan ya. Nah, ini remote kita. Oke. Nah, ini pengenalan dulu ya, remote controlnya. Nah, ini ya. Kalau yang sebelah kanan ini gitu ya, ini khusus untuk kontrol drone ya, untuk dia bergeser ke kanan, ini ke kanan ya. Ini ke kiri. Ini maju ya, ini maju ya, dia maju. Nah, ini mundur gitu ya teman-teman ya, orientasi. Jadi kalau drone-nya di depan gitu gini ya. Nah, ini kepalanya posisinya di gini. Ini kalau maju kan kita klik ini. Nah, dia akan maju ke depan teman-teman ya. Nah, kalau ke kanan dia akan ke kanan gini. Kalau ke sini dia akan ke kiri gini gitu. Kalau ke belakang, nah dia ke belakang teman-teman ya. Ini posisi drone. Kalau kameranya di depan teman-teman. Nah, ini bagaimana kalau seandainya kameranya ke belakang teman-teman, seperti ini. Nah, ke depan kita gitu. Nah, ini yang sering terjadi kecelakaan tuh di sini teman-teman ya. Panik ya. Melihat kameranya gini, nggak sadar kita menekan tombol yang ini. Nah, akhirnya drone-nya maju, akhirnya numbuh kita gitu ya, atau dia maju ke belakang gitu ya. Nah, itu sering terjadi pada pilot drone pemula teman-teman ya. Jadi ini benar-benar wajiblah hukumnya teman-teman ya. Untuk orientasi ini sangat wajib buat teman-teman sesama pilot drone pemula, wajib ya untuk menguasai ini gitu ya. Kalau dia ke depan gitu ya, maka kita menekan ini, maka drone akan ke depan teman-teman ya. Nah, ini kepalanya depan. Nah, kalau kita klik tekan yang ini throttle ke belakang, maka dia akan ke belakang teman-teman ya. Tuh. Nah, ini ada lagi kasus teman-teman ya yang saya lihat crash gitu ya. Kejadian banyak seperti ini ya. Pilot drone pemula itu saya lihat ya di video-video ya teman-teman sama pilot drone pemula gitu ya. Kepala drone-nya seperti ini ya. Dan di dekatnya itu ya, di sini ya, pas di ketinggian berapa gitu, di samping kanan kiri itu ada pohon gitu teman-teman ya. Pohon yang banyak gitu ya, pohon yang rimbang gitu ya, yang rimbun sekali gitu. Itu drone-nya dekat sama pohon itu gitu. Jadi apabila drone itu dekat dengan pohon, maka itu sering terjadi kepanikan teman-teman. Wah, ini kok drone-nya dekat ya sama pohon. Nah, kita jadi panik ya. Ini drone-nya gini ya, harusnya drone-nya ke kanan, kita malah ke kiri, karena kita tahunya gini ya, umumnya gini kita bilang, kalau ke kiri drone makan ke sini, kayaknya apa, ngumbur ini ya kan, lumbur, jatuh atau nyangkut di pohon gitu ya drone-nya gitu. Sebenarnya harusnya kalau dia seperti ini posisinya, tombol drone kita itu ke kanan gini. Nah, kebalikannya ya, kalau kepalanya gini, maka dia akan ke sini.
Nah gitu ya. Jadi tempat penerbangan juga sangat berpengaruh teman-teman ya, untuk crash ataupun tidak crash kejadian crash itu, untuk lapangan itu sangat penting. Lapangan tempat kita take off itu kita kondisikan juga seperti yang pernah saya katakan ya di konten-konten saya sebelumnya. Itu posisi terbang itu juga sangat berpengaruh teman-teman ya. Bagaimana sinyal GPS-nya gitu ya. Bagaimana penerimaan sinyal GPS ke drone gitu, itu sangat berpengaruh. Jadi usahakan teman-teman yang untuk pemula ya, melakukan penerbangan itu di lapangan yang terbuka lah gitu ya. Nggak harus lapangan bola, tapi yang penting lapangannya terbuka, tidak ada halangan di kanan kiri belakang depan, tidak ada halangan gitu ya. Nah gitu, ini wajib ya. Nah untuk menghindari itu ya, kita nggak tahu ya, entah kita melakukan penerbangannya di tempat sempit ya, nggak tahu kita ya. Nah kita harus juga mengidentifikasi tempat kita melakukan penerbangan. Apal dulu wilayahnya teman-teman ya, wilayah sekitar sana teman-teman apal dulu. Oh, ke kiri itu ada pohon, ada tiang listrik gitu ya. Oh, ke kanan itu ada rumah warga yang besar tinggi gitu ya. Nah ke depan ada masjid besar gitu. Di belakang kita ini ada lagi rumah gitu ya, rumah bedeng yang tinggi gitu, nggak tahu ya. Nah gitu. Nah itu kita harus mengetahui daerah kita melakukan penerbangan teman-teman. Jadi kita jangan langsung take off, langsung tancap gas, jangan. Kuasai dulu wilayah tempat kita melakukan penerbangan teman-teman ya, supaya kita bisa bisa untuk mengendalikan drone kita. Mungkin di depan tinggi ya, ada gedung tinggi, misalkan ketinggiannya 10 meter ya. Nah jadi kita bisa menaikkan drone kita setinggi 15 meter, otomatis dia tidak akan numbur ya. Nah kalau kita nggak tahu ya udah, kita terbangnya nggak beraturan, tumbur aja depan gitu ya. Nah gitu ya, wajib teman-teman ya. Jadi tempat penerbangan itu sangat berpengaruh gitu ya. Nah terus yang selanjutnya teman-teman ya, yang tak kalah penting ya, ini saya hidupkan dulu. Nah ini posisi drone ya, drone kita. Yang tak kalah penting, usahakan drone ini berada pada posisi GPS mode teman-teman ya. Oke, ntar saya tambahkan baterainya dulu ya, biar lebih jos lah ya ini. Oke, kita tambahkan baterai dulu biar dia hidup drone ya. Jadi saya bisa memberikan berapa wejangan lah teman-teman ya, berapa sharing lah ya kepada teman-teman sesama pilot drone pemula. Ini wajib hukumnya karena banyak sekali kejadian crash saya lihat ya. Banyak sekali kejadian teman-teman itu crash yang untuk pemula itu banyak teman-teman ya. Nah itu pada umumnya kadang-kadang menyalahkan drone-nya gitu. Wah, drone SJRC ini nggak bagus katanya ya. Wah gitu ya, drone SJRC ini nggak aman untuk diterbangkan, padahal semuanya kembali ke pilot drone-nya gitu ya, kebanyakan kejadian itu gitu ya. Oke, ini kita hidupkan dulu teman-teman ya. Oke, nah ini ya, nah ini kita koneksikan dulu remote dan drone gitu ya. Nah ini wajib teman-teman perhatikan. Oke. Oke. Nah ya, ini kan udah koneksi ya, GPS modenya drone dan remote itu kan udah koneksi teman-teman ya. Jadi ini nggak langsung diangkat ya, throttle ini jangan langsung ke atas teman-teman, itu dia tidak akan mau hidup ya. Jadi kita harus mengkoneksikannya dulu ke handphone seperti di tutorial saya kemarin. Jadi usahakan drone ini muncul notifikasi ready to fly gitu teman-teman, itu baru dia bisa terbang. Kalau kita langsung memaksakan dia terbang tanpa kita melakukan kalibrasi kompas, kalibrasi giroskop, nah itu sering terjadinya drone akan fly away atau menjadi seperti crash gitu ya. Nah itu juga harus diperhatikan teman-teman, jadi drone ini gitu. Jadi ini sangat berpengaruh juga gitu ya. Jadi kalau drone GPS kita harus juga melakukan beberapa step by step ya, agar drone ini bisa naik dengan sempurna ya ke udaranya gitu ya. Jadi ya untuk pilot drone pemula ya jangan jangan barbar lah terbangnya gitu ya. Ikuti sesuai dengan SOP yang ada di drone-nya, baik itu drone MJX, drone drone SJRC dan drone DJI Mavic
yang macam-macam gitu ya. Ada yang ada fitur optical flow-nya juga ada, yaitu biasanya drone-drone yang udah sekelas DJI ya, yang udah mahal harganya itu bisa. Tapi kalau kita di awal ya, kita hanya memiliki drone toys tapi kualitasnya udah pro, seperti SJRC ini kan udah pro. Dia kebanyakan orang bilang itu drone ini kan drone toys gitu, tapi fitur dan kualitasnya tuh udah pro teman-teman. Nah itu yang luar biasa dari SJRC ini teman-teman ya. Saya tertarik membeli drone ini. Dia bisa dibilang drone toys tapi kualitas sudah pro, sekelas DJI gitu ya. Nah itu sekarang udah banyak contoh-contoh drone toys yang udah pro, itu udah banyak. MJX ya, harganya murah. Apalagi itu ya, MJX yang setahu saya, SJRC, Zino, nah itu juga udah masuk drone yang kualitasnya udah pro gitu ya. Jadi itu ya temannya yang bisa saya share kepada teman-teman semua pilot drone pemula. Kalian berhati-hatilah gitu ya dalam menerbangkan drone, kuasai yang namanya ini orientasi dan pahami drone-nya gitu ya. Apakah GPS-nya udah benar-benar udah nyambung ya antara drone dan remote dan handphone, itu udah ngelup nggak kira-kira sinyalnya? Sinyal GPS-nya udah ada nggak? Udah ready to play nggak ya? Usahakan sinyal itu jumlah barnya itu antara 10 dan 15 teman-teman ya, itu udah pasti udah ngelup. Kalau udah ngelup drone ini, maka kita akan nyaman, tenang ya dalam melakukan penerbangannya gitu ya. Jadi tidak perlu kita takut akan crash ya. Nah asal kita mengetahui yang namanya orientasi tadi gitu, dan lokasi penerbangan kita melakukan take off tadi gitu. Nah itu jauh lebih penting ya teman-teman ya. Gitu. Mungkin itu aja teman yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya ya. Kita sama-sama pilot drone pemula, tentu kita sama-sama belajar teman-teman ya, dan sama-sama belajar agar tidak crash teman-teman ya. Karena kalau crash itu biayanya sangat mahal sekali teman-teman ya. Saya setelah 2 kali crash ini lumayan ya, sampai jutaan juga saya mengeluarkan dananya gitu ya. Hampir bisa dibilang hampir satu buah drone ini ya, harga perbaikan crashnya gitu ya, waktu itu 2 kali crash gitu ya. Jadi ya kita untuk menghindari itu alangkah baiknya kita agar berhati-hati lah gitu ya, menguasai hal ini gitu teman-teman ya. Sebelum saya tutup, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel World Real ini semakin semangat dan memberikan manfaat kepada kita semua, edukasi-edukasi yang memang dibutuhkan ya teman ya. Ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.